Terus ya ini hampir sampai di tempat bandrasnya. Nanti bisa langsung turun dan menaiki bandros. Nanti ada 2 armada, nanti bisa dibagi menjadi 25 karena jumlahnya 50, nanti dibagi menjadi 25. Nah, coba jalan-jalan keliling-keliling kota Bandung. Tapi sebelumnya izin saya buka masker ya, karena kalau saya ngomong pakai masker enggak, insya Allah aman ya. Dan sebelumnya disapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih, udah pada sarapan belum? Ada yang belum. Tetap di pada sini walaupun belum sarapan tetap harus semangat. Coba sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong, lumayan ya, agak semangat. Kalau saya bilang sampurasun, Akang Teteh bisa menjawab rampes. Bisa? Coba, sampurasun. Sekali lagi, sampurasun. Rampes, sampurasun yang artinya izinkan saya berdiri, sedangkan Akang Tetehnya, Mas Mbaknya ini duduk yang artinya dipersilahkan, takutnya kurang sopan. Rampes yang artinya dipersilahkan. Ya. Kalau saya gak ngerti ya. Akang Teteh, kalau saya nyebutnya Akang Teteh gak apa-apa ya. Karena kalau setelah naik bandros umurnya semua riset jadi 17 tahun. Wih, dari 17 tahun nih ya. 15. Akang Teteh di bandros ini ada 3 peraturan ya. Peraturan yang pertama, dilarang makan dan minum. Dilarang makan dan minum kalau ganawari saya dulu sama Pak Driver ya. Boleh makan dan minum, tapi buang sampahnya jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya, karena di belakang itu sudah disediakan tong sampahnya. Ya, yang kedua, bagi yang merokok maupun nge-vape mohon ditahan dulu, karena di bandros itu dilarang merokok maupun nge-vape. Yang ketiga, dilarang mengeluarkan anggota badan kiri maupun kanan, takutnya ada kecelakaan ya. Dan Akang Teteh biar gak canggung nih ya, alangkah baiknya kita kenalan dulu, karena ada pepatah pernah mengatakan gini katanya, tak kenal maka tak taruh, tak kenal maka taruh. Betul, masa baru kenal udah sayang-sayang aja ya, ntar di PHP-in nangis ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ridwan Iguana. Kok iguana Kang? Karena iguana imut, ganteng dan mempesona ya. Saya dari HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia, DPC Kota Bandung. Akang Teteh tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan pilot kita atau driver kita yang sangat berprofesional, mantan pembalap F1. Wih, keren ya. Namanya Pak Tosin Sebastian. Apa Kang Sebastian? Sebatas teman tanpa kepastian. Kita say hi dulu ke Pak Tosinnya. Halo Pak Tosin, halo. Selamat datang di bandros dari Pak Tosin ya. Tapi Akang Teteh, mohon maaf dipotong dulu, kita tengok dulu ke sebelah kanan, karena saya mau sombong dulu sedikit, gak apa-apa ya. Ini adalah SMA Negeri 20 Bandung, Akang Teteh. Itu dulunya adalah SPG 2, Sekolah Pendidikan Guru 2, dan di mana itu dulu saya pernah syuting di situ. Alhamdulillah film saya itu nembus 6 juta penonton. Ada yang tahu gak film apa? Film Dilan. Saya syuting di situ sebagai satpam ya, makanya gak kelihatan ya. Dilan 1990 sampai Dilan 1991. Ada kata-kata mutiara Dilan gini katanya, jangan rindu berat, biar aku saja, kamu gak akan kuat. Yang berat bukan rindu, yang berat itu cicilan ya. Apalagi cicilan mobil itu berat, Shopee Pay Later itu lebih berat ya. Beban hidup itu yang berat. Oke, Akang Teteh kita tinggalkan dulu karena kelihatan nih masih pada lemes karena masih pagi-pagi juga ya. Ini kalau boleh tahu rombongan dari mana? Pekalongan. Ini acaranya berapa hari di Bandung kalau boleh tahu? 3 hari. 1 hari doang. 1 hari. Ini baru hari pertama berarti. Hari pertama berarti selamat datang di Bandung. Selamat menikmati kota Bandungnya. Selamat menikmati keindahan kota Bandung. Nah, Akang Teteh, berhubung masih pagi, masih lemes juga tadi perjalanan juga ya, agak lumayan capek. Jadi saya punya games biar pada semangat semuanya. Tapi sebelum kita ke gamesnya,
biar pada semangat dulu. Kalau saya bilang halo, Akang Tetenya bisa bilang hai. Oke? Kalau saya bilang hai, Akang Tetenya bisa bilang halo. Coba, hai. Halo. Halo. Hai, halo, hai, halo. Halo, halo, hai, hai. Hai, hai. Sangat semangat ya. Oke, saya ada gamesnya nih Akang Teteh. Akang Teteh bisa ikutin dulu semuanya ya. Akang Teteh, kalau saya bilang pagi, tepuk 1 kali. Coba, pagi. Pagi. Tepuk 1 kali, semuanya bisa ikutan ya bareng-bareng pagi. Tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuk 2 kali. Coba, siang. 2 kali ya. Kalau saya bilang sore, tepuk 3 kali. Coba, sore. Kalau saya bilang malam berarti tepuknya berapa kali? Tepuknya nggak kena setengah gini. Karena kalau malam nggak boleh berisik, ya. Kalau malam nggak boleh berisik. Coba pagi, siang, sore, malam nggak boleh tepuk, ya. Oke, udah pada ingat semuanya? Kita mulai gamesnya. Ini yang salah harus ke depan nyanyi. Ya, biar pada semangat semuanya, mau gak mau harus mau. Kasih tepuk tangan dulu buat semuanya biar semangat. Oke, kita mulai gamesnya ya. Patasin ya, kita mulai gamesnya. Yang depan ini kalau gak ikutan, ini harus nyanyi. Oke, oke ya. Kecuali patasin. Oke, coba kita mulai gamesnya. 1, 2, 3. Fokus semuanya. Pagi, 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 siang, sore, malam. Oke, udah pada hafal semuanya. Pagi, 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 malam. Ini nih. Kasih tepuk tangan semuanya biar nyanyi ya. Kasih tepuk tangan dulu. Ayo maju. Gini ya, ini nyanyinya harus nyanyi anak-anak ya. Burung kakak tua topi saya bundar, silakan. Pelangi-pelangi silakan. Berdiri. Sasona. Kita tampilkan Sasona. Apa sih? Tanganku ada Berdiri. tidak bening Berdiri. ngerjain ya. Oke, karena saya mau nyari lagi satu orang yang salah. Oke, fokus lagi semuanya. Pagi, 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 siang, 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 sore, 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 pagi, siang, siang, pagi, malam. Kasih tepuk tangan lagi dong. 1, 2, 3. Halo Bandung, kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari tung rebut kembali. Kelihatan udah pada semangat. Akang Teteh kita tinggalkan dulu. Saya akan bercerita dulu tentang sejarah kota Bandung. Tapi saya bukan sejarawan. Jadi Akang Teteh mungkin nanti ada yang salah dari saya, mohon dikoreksi sekaligus kita mengenal kota
Bandung. Tinggalkan dulu Akang Teteh, kita tengok dulu depan sebelah kiri. Ini ada SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5. Kalau ini yang mengandung cerita mistis di jendela di lantai 2. Jadi Akang Teteh itu dulu ada perempuan Belanda yang bernama Nancy, itu mencintai laki-laki pribumi, namun cintanya itu tidak direstui oleh orang tuanya. Alhasil Nancy itu gantung diri di jendela di lantai 2 dan ada salah satu jendela itu yang sampai sekarang tidak bisa tertutup. Intinya pada larang. Apakah pada larang? Padahal suka tapi mama papa melarang. Ya. Akhirnya gantung diri itu di jendela di lantai 2 dan sekolahan itu Akang Teteh itu pernah dijadikan film hantu bangku kosong. Ya. Ini adalah SMA favorit di Kota Bandung. Tapi kita tinggalkan dulu. Kalau yang sebelah kanannya Akang Teteh, ini adalah taman lalu lintas. Ini taman anak-anak bermain sekaligus untuk belajar. Dan ini Akang Teteh, ini dulunya adalah tempat latihan baris berbarisnya tentara-tentara Belanda, yang sekarang sudah diubah menjadi Taman Lalu Lintas atau Taman Ade Irma Nasution. Kita tinggalkan dulu tentang Taman Lalu Lintas karena kita belok kiri masuk ke Jalan Sumatera sekarang. Akang Teteh nih, di Jalan Sumatera kita akan lihat SMP favorit di Kota Bandung. Ini ada SMP Negeri 2 dan SMPN Negeri 5. SMP Negeri 2-nya nih Akang Teteh ada di depan, di sebelah kiri, bangunan yang berwarna hijau. Nanti kita tengok dulu ke sebelah kiri Akang Teteh, yang dimana di atasnya itu ada tulisan ANO. Ini ya, ini SMP Negeri 2-nya, di atasnya itu ada tulisan ANO. Ini di sampingnya itu ada tahunnya Akang Teteh, yang dimana tahunnya tahun 1913. Yang dimana Akang Teteh ANO itu artinya berdiri sejak tahun 1913. Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, itu lulusan SMP Negeri 2. Bapak Raffi Ahmad, Sultan Andara, ayahnya Rafathar dan Rayansa, itu lulusan SMP Negeri 5. Bapak Iwan Fals, lulusan SMPN Negeri 5. Almarhum Bapak B.J. Habibie, lulusan SMPN Negeri 5. Dan si cantik pacar saya ya, Isana, lulusan SMP Negeri 5. Jadi ini adalah SMP favorit di Kota Bandung ya. Oh iya, lulusan SMP Negeri 5. Kirain Bandung. Ini adalah SMP favorit di Kota Bandung, yang dimana Akang Teteh bangunannya ini persatuan antara Eropa dan Betawi. Eropanya dari mana Kang? Eropanya dari pagar-pagarnya, Betawinya dari bawah genting-gentingnya dan jendelanya, itu Betawinya. Ini yang bertemakan Art Deco. Nah sebelum gedung sate dibangun, Akang Teteh sekolahan ini sudah ada. Tapi kita tinggalkan dulu, karena bentar lagi kita lewati rel kereta api. Kalau kita sudah lewati rel kereta api, Akang Teteh, kita sudah masuk ke kawasan Bandung Selatan. Tadi kita naik, itu ada di kawasan Bandung Utara. Sekarang kita masuk ke kawasan Bandung Selatan. Kok bisa gitu kan? Karena Akang Teteh, rel kereta api sebagai pembatas antara Bandung Utara dan Bandung Selatan, itu batasnya rel kereta api. Dan sejak dulu Bandung sudah dibagi dua, antara Bandung Utara dan Bandung Selatan batasnya rel kereta api. Emang Bandung Utara itu dulu diisi siapa Kang? Nah Akang Teteh, Bandung Utara dulu diisi sama orang-orang Belanda, orang-orang Eropa. Karena Bandung Utara itu dulunya adalah kawasan elitnya orang-orang Belanda. Tepatnya itu ada di Cipaganti dan Cihamplas. Bandung Selatan diisi siapa? Bandung Selatan diisi orang-orang pribumi, orang-orang Tionghoa, dan orang-orang Arab. Makanya di Bandung Selatan itu ada nama jalan yang bernama Jalan ABC. Itu bukan kecap maupun sirup maupun batu baterai maupun kopi, itu bukan ya. Tapi itu kebanyakan dari Arab Bumi Putra Cina. Kang, kok kalau kita ke Bandung Utara masih bisa lihat rumah peninggalan zaman Belanda, sedangkan kalau kita ke Bandung Selatan tidak ada sama sekali rumah peninggalan zaman? Karena Bandung Selatan pernah terjadi heroik Bandung Lautan Api, pembumi hangusan. Daripada kita dijajah lagi oleh orang asing, lebih baik kita membumi hanguskan Bandung Selatan. Makanya tercipta lagu Halo Halo Bandung. Kita nyanyi lagi Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Nah makanya tercipta lagu Halo Halo Bandung. Oke, Akang Teteh, kita tinggalkan dulu tentang Bandung Lautan Apinya. Tadi mungkin ada yang lihat, kok itu ada masjid tadi, warnanya merah dan kuning seperti kelenteng yang di belakang.
Akang Teteh, itu adalah Masjid Daud Kedua. Kenapa warnanya merah dan kuning seperti kelenteng? Karena itu yang mempunyainya orang Tionghoa yang mualaf menjadi muslim. Namanya Masjid Daud Kedua. Masjid Daud sesatunya ada di Jakarta. Dan ada dua yang seperti itu di kota Bandung. Yang pertama ada Masjid Al-Intizaz di Jalan ABC, itu yang artinya pembauran, itu yang dibangun oleh orang-orang Tionghoa. Dan ini ada Masjid Daud Kedua di Jalan Tamblong. Dan di Masjid Daud Kedua itu disediakan sertifikat mualaf. Tapi kita tinggalkan dulu. Berhubung sekarang kita ada di Jalan Tamblong, Akang Teteh, Tamblong ini adalah nama orang Tionghoa, pengusaha mebel sangat berjasa di kota Bandung. Kenapa berjasa? Karena beliau ini itu meminjamkan mebelnya, itu seperti bangku, meja untuk delegasi konferensi Asia Afrika. Karena nama beliau itu sangat berjasa, jadi diabadikanlah di sini. Ini harusnya nama dua orang, namanya itu adalah Tom and Long. Dan lucunya orang Sunda, nanggung katanya kalau bilang Tam and Long mah. Tambahin aja Pi, jadi Tamblong. Kayak gemblong gak ada baiknya, katanya gak enak, jadi gemblong. Mang, meser gemblong, mang beli gemblong kayak. Jadi tambahin lah Pi, gemblong sama Tamblong. Kalau gitu orang Sunda Akang Teteh lucu-lucu, unik-unik, kreatif ya. Tapi kita tinggalkan dulu. Kalau yang sebelah kanannya, ini adalah hotel kedua tertua di kota Bandung. Ini namanya Hotel Grand Prianger. Juru gambarnya presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Karena Bapak Soekarno itu membantu gurunya, yaitu Schumacher. Karena Bapak Soekarno lulusan THS, yaitu Teknik High School, yang sekarang tepatnya menjadi ITB, yaitu Institut Teknologi Bandung. Nah, disinilah wartawan-wartawan delegasi konferensi Asia Afrika menginap. Tapi kita tinggalkan tentang Hotel Grand Prianger. Bentar lagi kita belok kanan, masuk ke jalan yang terpanjang di dunia, Akang Teteh. Kenapa terpanjang? Karena kita akan melewati dua benua, yaitu Asia dan pagi ke siang nih namanya Jalan Asia Afrika. Sore ke malam dan weekend ganti nama jalan itu jadi Jalan Pocong. Karena banyak pocong-pocong. Akang Teteh, Jalan Asia Afrika dulu namanya bukan Jalan Asia Afrika. Apa tuh? Yaitu The Route Postway, yang artinya Jalan Raya Pos. Karena terjadi konferensi Asia Afrika tahun 1955, jalan ini berganti nama menjadi Jalan Asia Afrika. Dan Akang Teteh, jalan ini dibangun dari Anyer sampai Panarukan yang membentang kurang lebih 1000 km, yang dimana pembangunannya secara bertahap. Dan ketika pembangunan jalan ini, banyak yang berbilang ini memperlakukan kerja rodi, kerja paksa, kerja yang tidak diupah. Yang sebenarnya kejadian, Deglas mengupah, cuman upahnya digelapkan lagi oleh orang-orang kita sendiri. Kita tinggalkan, tengok ke sebelah kanannya Akang Teteh. Inilah 0 kilometernya Bandung. Di situ ada patung dada Akang Teteh yang rambutnya panjang. Nah, itulah Gubernur Belanda Dendles yang memakai belangkon Wiranata Kusuma II, Bupati Bandung. Sampingnya ini adalah Bapak Soekarno. Sampingnya Bapak Soekarno itu adalah Gubernur pertama di Jawa Barat, namanya Pak Sutarjo. Di atasnya itu bukan lokomotif Akang Teteh, tapi itu adalah stung yang membuat jalan aspal di sini. Kita tinggalkan 0 km Bandung, Akang Teteh, karena kita akan lihat dulu hotel pertama di kota Bandungnya. Sebelah kiri, inilah hotel pertama di kota Bandung. Inilah Hotel Savoy Homan. Ini yang mempunyainya keluarga Homan asal Jerman, di mana Akang Teteh bisa dilihat bangunannya menyerupai kapal pesiar. Ya, disinilah Bapak Soekarno dan tamu-tamu penting delegasi konferensi Asia Afrika menginap. Itu berjalan kaki ke gedung yang depan sebelah kanan kita, Gedung Merdeka, untuk dilaksanakannya konferensi Asia Afrika. Di mana Gedung Merdeka ini dulunya adalah tempat hiburan malamnya orang-orang Belanda. Ini tempat berdansanya orang-orang Belanda yang bernama Société Korea. Namun itu dialihfungsikan menjadi Gedung Merdeka untuk dilaksanakannya konferensi. Baik, Akang Teteh, kita akan foto dulu di Gedung Merdeka. Oke, saya berwaktu 10 sampai 15 menit. Tidak kurang kalau ini, oke? Foto-foto dulu, tapi tidak dianjurkan untuk masuk ke Museum Gedung Merdeka karena itu memakan waktunya nggak sampai 15 menit, Mas. Bisa lebih dari 15 menit. Oke? Akang Teteh foto-foto dulu di sini. 15 menit sampai 10 menit. Kembali lagi ke Bandres yang ditahan di Bandung. Salah satunya di penjara yang ada di depan di sebelah kanannya Akang Teteh ini. Ini adalah situs sel penjara Banci dan Akang Teteh bisa ditengok nanti. Itu ada patung Bapak Soekarno yang sedang duduk ya.
Di sampingnya patung Bapak Soekarno, sebelah kanannya itu adalah sel penjara nomor 5 bekas Bapak Soekarno ditahan. Yang duduknya bukan yang di depannya, ya. Bukan yang ngerokok, ya. Yang di belakangnya, ya. Nah, KTT di mana ini dulunya adalah sel-sel penjara. Karena sudah tidak ideal nih, ada penjara di tengah kota, penjara itu pindah ke Jalan Soekarno-Hatta. Lalu yang di Jalan Baci disisakan 2 bangunan. Sel penjara nomor 5 tadi bekas Bapak Soekarno ditahan, luasnya 2 kali 2 meter. Dan ada juga yang sebelah kanan yang dirantai. Ini adalah menara penjagaan Bancai yang dulu dijaga sama tentara Belanda, sekarang dijaganya sama tukang batagor. Turun kasta kalau sekarang katanya, ya. Kita tinggalkan sebelah kanan, inilah Masjid Al-Imtizaznya yang artinya pembauran yang dibangun oleh orang-orang Tionghoa. Kita tinggalkan dulu Masjid Al-Imtizaznya dan Bapak Soekarno-nya. Kalau kiri dan kanannya Kang Tete ini adalah Sungai Cikapundung. Ya, ini adalah sungai terpanjang di dunia. Kenapa Kang terpanjang? Karena melewati 2 benua, yaitu Asia dan Afrika menurut orang-orang Bandung, ya. Tapi kita tinggalkan dulu karena kita belok kiri masuk ke Jalan Braga. Kang Tete, setelah kita naik bandros kita jadi artis dadakan kota Bandung. Ya, kenapa Kang jadi artis? Karena kita banyak yang ngeliatin. Jadi jangan kaget. Oke, kalau ada yang liatin kita liatin lagi. Siap? Kalau ada yang tunjukin kita tunjukin lagi. Kalau ada yang dadahin kita dadahin lagi. Tapi kalau ada yang foto kita jangan lupa bergaya. Oke? Karena kita artis jadi kita jangan sombong. Kang Tete, sekarang kita masuk ke Jalan Braga. Di Jogja kita mempunyai Jalan Malioboro. Yang terkenalnya di Bandung kita mempunyai Jalan Braga. Disinilah tempat anak-anak mudanya nongkrong, foto-foto di sini, cari jodoh di sini di Jalan Braga. Dan Kang Tete gini nih, kalau lagi naik bandros, kita masuk ke Jalan Braga, kita harus isengin orang-orang yang di Jalan Braga. Oke? Isengnya seperti apa Kang? Kalau ada orang yang lagi difoto, kita teriakin cheese bareng-bareng. Kalau ada orang yang lagi pacaran, kita teriakin cie bareng-bareng. Oke? Karena kita artis, jadi kita jangan sombong. Ciein dulu sebelah kanan, 1, 2, 3, cie. Malu tentunya. Dadah sebelah kanan, dadah. Dadah muat. Dan uniknya Jalan Braga ada musisi trotoarnya juga. Nah, kita cari lagi nih depan sebelah kanan ada yang difoto, kita teriakin cheese-nya bareng-bareng. Ya udah beres. Nah belum, 1, 2, 3, cheese. Dadah ini sebelah kiri, dadah. Aduh, ngegoda nih. Godain dong. Paling bisa nih masnya ya. Masih di Jalan Braga, kita cari lagi orang yang mau kita isengin. Ya, karena di Jalan Braga inilah tempat anak-anak mudanya nongkrong, foto-foto di sini, cari jodoh di sini di Jalan Braga. Ya. Kita cari dulu orang yang mau kita isengin. Nah ini nih sebelah kanan nih, ciein dulu nih. 1, 2, 3, cie. Parah nih, udah parah nih. Sebelah kiri nih, ini lagi priwet nih. 1, 2, 3, cie. Tadi yang diciein sama kita sampai rumahnya putus, jangan salahin saya. Oke? Jangan salahin saya. Tinggalkan dulu. Kang Tete, Bandung itu dulu pernah dapat julukan Bandung Paris Van Java, betul? Gimana sih Kang dapat julukannya? Kok gak kota-kota yang lain? Kenapa harus Bandung? Bandung Paris Van Java dapat julukannya di Jalan Braga. Kenapa? Karena disitulah nona-noni Belanda, orang-orang Eropa menyombongkan dirinya di situ memakai fashion khas Paris. Bandung pada tahun 1927 itu mendapatkan julukan Bandung Paris Van Java yang artinya Paris di Jawa. Dan Kang Tete, orang-orang pribuminya pada saat itu tidak bisa merasakan apa yang sekarang kita rasakan di Jalan Braga. Kok gitu Kang? Karena Kang Tete dulu orang-orang pribumi dilarang masuk ke kawasan Braga. Karena dulu orang-orang pribumi itu disamakan dengan hewan yang dalam kurungnya menggonggong. Makanya itu ada judul lagu Jalan Braga, Jalan Intelek, Jalan Braga, Impian Orang Pinggiran yang dinyanyikan oleh Eti Kusrenda. Alhamdulillah sekarang kita sebagai anak cucu-cucunya bisa menikmati Jalan Braga. Tinggalkan Jalan Braga,
sebelah kiri inilah gedung Indonesia Menggugat. Ya, di situlah Bapak Soekarno digugat. Tadi penjara banci selama 8 bulan, diadili di situ selama 2 bulan. Ya, jadi itu adalah tempat penggugatannya Bapak Soekarno. Tapi kita tinggalkan dulu tentang Bapak Soekarno, Kang Tete. Depan sebelah kanannya ini adalah balai kota, atau orang Sunda ini sering menyingkatnya menjadi balkon. Ya, di balai kota ini ada kantor dinas wali kota Bandung, dan wali kota Bandung sekarang Kang Yana Mulyana. Ya, wali kota Bandung yang sekarang. Balai kota dulunya apa sih, Kang? Nah, Kang Tete, balai kota ini dulunya adalah gedung papat, tempat pengepakan kopi, tempat penyimpanan kopi hasil panen orang Belanda. Yang mempunyainya siapa? Yang mempunyainya Andreas de Wilde. Andreas de Wilde sering-sering disebut Tuan Tanah karena beliau itu memiliki 40% kekayaan di kota Bandung, memiliki kekayaan 7 turunan nggak habis-habis. Setelah saya jadi guide bandros nih ya, saya cerita ke ibu saya, ternyata Andreas de Wilde itu kakek saya. Wih, keren ya, saya turunan ke-8. Jadi gak kebagian kekayaannya. Ya, jadi saya guide bandros lagi. Kita tinggalkan dulu tentang balai kota. Kalau kita nggak lewat home base-nya Persib Bandung, ya. Kalau home base-nya Persib Bandung itu ada di Sildolik dan ada di Lodaya, cuman kita nggak lewat ke situ. Ya. Kita tinggalkan dulu Kang Tete, biar pada semangat lagi Kang. Jenuh Kang sejarah terus Kang. Aku mah pengennya hiburan. Oke, kita hiburan lagi. Kang Tete, tetap ini ada punishment-nya, ya. Tetap ini ada punishment-nya. Kalau ini gamesnya dibagi 2 kelompok. Sebelah kanan saya ini masuk ke kelompok A, berarti yang di depan ini masuk ke kelompok A, oke? Yang sebelah kiri saya kelompok B, oke? Yang kelompok A nyanyi topi saya bundar, yang kelompok B nyanyi burung kakak tua. Oke, kita tes dulu yang kelompok A nyanyi topi saya bundar dulu yuk. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Sebelah kiri kelompok B nyanyi burung kakak tua. 1, 2, 3. Burung kakak tua tinggal di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Sekarang nyanyi bareng-bareng Pak, kenceng-kenceng ya, saling keras-kerasan. Oke, 1, 2, 3. Topi saya bundar, Terus bundar topi saya. Kalau tidak bundar, Ayo terus. topi saya. Bentar. Tadi ada yang salah. Pak Tosin kok ada yang nyanyi burung saya bundar. Kok ada yang gitu Pak Tosin? Aduh, kasih tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Ya, kalau ini belum ada punishment-nya, yang ini baru gamesnya ada punishment-nya. Akang Tete mau awet muda? Konon katanya kalau kita menepuk-nepuk tangan kita bisa awet muda. Ini nama gamesnya senam simpel. Akang Tete bisa diikutin semua gerakannya seperti ini. Yang nggak ngikutin gerakannya itu harus nyanyi dan joget. Oke, yang nggak ikutan ini harus nyanyi dan joget. Ya, gerakan pertama bisa diikutin seperti ini. 1, bisa semuanya 1, 2 dibalik 2 seperti ini. 3 seperti ini. 3, 4, 5, 6, 7. 2 kali ya tepuknya. Bisa ya? Coba sekali lagi kita latihan. Gerakan pertama 1, 2 dibalik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Gamesnya diiringi lagu pada hari Minggu meskipun sekarang hari Sabtu. Kita latihan dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun ayam ke kota, hasil manis istimewa ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja.
tik tak suara sepatu kuda. Bisa semuanya, kita mulai gamesnya udah pada hafal. Wih, hebat ya. Udah hafal semuanya. Dan ini gamesnya ada beberapa tahap. Tahap pertama tadi pelan-pelan ya. Tahap kedua udah agak mulai cepat. Tahap ketiga cepat lagi. Tahap keempat mulai cepat lagi. Oke, yang salah harus nyanyi karena saya mau nyari 2 orang yang salah. Oke, mulai gamesnya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik, tuk tik tak suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik, tuk tik tak suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk suara sepatu kuda. Tepuk tangan semuanya. Saya udah nemu 2 orang yang salah. Ini tahap pertama udah salah, luar biasa. Angkanya nyanyi. Ini udah salah ya. Oke. Ya, bareng-bareng 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Maka kita tadi potong dulu sebentar ya. Ini tenang, yang satu lagi tetap harus nyanyi ya, karena kita lihat dulu ikonnya Kota Bandung sekaligus ikonnya Jawa Barat, yaitu Gedung Sate. Inilah ikonnya Kota Bandung, inilah ikonnya Jawa Barat, yaitu Gedung Sate. Di Gedung Sate ada kantor dinas Gubernur Jawa Baratnya. Gubernur Jawa Barat sekarang itu Bapak Ridwan Kamil atau sering kita sapa Kang Emil. Kang Teteh bisa dilihat di atasnya, itu yang tusukannya itu bukan tusukan sate, tapi itu adalah penanggal petir. Yang buletannya itu bukan daging sate, tapi itu adalah bunga lotus yang menyimbolkan perdamaian. Dan ada 6 itu buletan yang ditusuknya. 6 menyimbolkan penghabisan biaya pembuatan gedung sate, yaitu 6 juta holden. 6 juta holden setara dengan 40 miliar. Namun setelah saya cek di kalkulator tulisannya ya, error, kebanyakan nolnya. Gedung Sate itu dibangun sejak tahun 1920 yang selesai sejak tahun 1924. 4 tahun masa pembuatan gedung sate ya, kan Teteh. Bangunan di kiri dan di kanannya itu adalah tambahan yang dibangun sejak tahun 1924 selesai sejak tahun 1926. Itu adalah tambahannya. Kita tinggalkan tentang gedung sate ya. Kita lanjut lagi ke tadi yang nyanyi. Oke, ini ada 1 orang yang salah. Tadi ini akalnya udah, dan ini sekarang tuh. Cocok Bosen. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Terima kasih karena bentar lagi kita udah mau sampai, gak kerasa ya udah mau sampai lagi. Gimana, puas naik bandrosnya, puas? Puas gitu karena
nanti biar datang lagi ke Bandung ya. Karena beda tour guide, beda driver, beda warna, itu beda rasa ya. Tapi jangan ada rasa yang tertinggal di antara kita gitu. Kang Tete diperiksa kembali barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Muslimin muslimat, muminin muminat, dari Pak Amin sampai Pak Ahmad, dari tukang kain sampai tukang tomat, dari yang kawin sampai yang disunat. Saya Muhammad Ridwan Arasid bersama Pak Tosin. Mohon maaf bila ada kesalahan atau penjelasan saya yang kurang jelas, karena saya manusia biasa, itu tidak luput dari kesalahan. Kang Tete, satu pesan saya, sebelum mencintai kotanya, cintai dulu sejarahnya. Kopi pahit jangan diminum. Kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun sejarah yang saya sampaikan, saya mendapatkan informasinya dari buku Bandung Tempo Dulu yang ditulis oleh Haryoto Kunto. Terima kasih. Yang berkata lah. Iguana. Cheese. Cheese. Banyak besar.